Sugan. Ari dicolokeun kana irung mah tina 20.000 teh ngurangan jadi 10.000. Dibelikeun ka warung Romano teh. Payat meser. Harga 10.000. Oh, da ieu mah tadi cenah atos dicecepkeun kana irung si kakak jadi nilainya 10.000 berkurang. Gitu tuh. Henteu. Tetep kumaha? Karena apa? Punya nilai. Begitupun manusia. Tatkala manusia punya nilai, itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Jangan terlena bahwa kita itu sebagai makhluk yang sempurna saja. Karena jika kita terlena oleh itu, summarodanahu asfala safilin. Berarti yang harus kita pelihara itu dua. Sehingga dengan dua ini, manusia menjadi bernilai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amma ma'asil jawarihi, dan adapun maksiat-maksiat anggota tubuh. Ail a'dha'i sab'ati. Tegesna anggota-anggota tubuh yang 7. Fa'akulu, maka saya berkata laka kepada kamu ditafsili dengan terperinci atau dengan perinciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitu heula we. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kitab Bahjatul Wasail yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Allah itu menciptakan manusia itu dengan ciptaan yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Dengan bentuk, dengan ciptaan, dengan dedegan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sempurna. Dibandingkan dengan seluruh makhluk, sok makhluk mana nu bisa ngelawan manusia kasampurnaanana? Tidak ada. Karena apa? Karena Allah teh nyiptakeun makhluk itu dua unsur. Pertama dohir, kedua batin. Apa dohir? Dohir itu jasad. Apa batin? Batin itu sesuatu yang tidak terlihat tapi menempel di sesuatu yang terlihat di jasad. Naon? Ruh dan akal. Cing, ruh katinggal itu. Ruh terlihat tidak? Tidak. Tapi ada. Ada. Kalau yang tidak terlihat itu namanya ghaib. Tidak terlihat. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu yang mengimani, yang percaya terhadap hal-hal ghaib. Allah, malaikat, surga, neraka. Ya. Ghaib mah teu katingali. Nah, termasuk ruh. Ruh ge asalnya itu ghaib. Tatkala ruh dimasukkan, ditempelkan ke jasad, maka jadi naon? Jadi batin. Bukan ghaib lagi, jadi batin. Sesuatu yang asalnya tidak terlihat, kemudian menempel di sesuatu yang terlihat, itu namanya batin. Paham? Bisi aya nu naros. Dohiron wa batinan, dohir dan batin. Jabar juara, lahir batin. Dohir batin. Bisi teu apal naon dohir batin teh. Dohir adalah jasad kamu, batin adalah ruh kamu. Nah, gitu eta dohir batin. Nah, Allah menciptakan dua unsur eta. Tidak diciptakan kepada makhluk yang lain. Contoh. Naon atuh jin? Jin mah diciptakan tanpa jawarih, tanpa jasad. Naon buktina? Teu katingal. Teu katingal. Ah, cenah katingal, aslinya mangan beda alam. Beda alam, aya alam jin, ada alam manusia, cek saha beda alam. Urang teh ngariung jeung jin ieu teh. Ngariung jeung jin urang teh. Allah hanya mencabut jin itu, kewenangan jin itu dari khalifah fil ardi hukul, mandatnya saja yang dicabut. Kehidupan mah tidak dicabut. Paham tuh? Setan, sarua.
batin, bukan batin, goib dah. Disebut lagi goib, berarti goib teh diciptakan tanpa naon, tanpa dohir, tanpa jasad. Malaikat sama gitu. Hanya manusia yang mempunyai dua unsur ieu anu disebut sempurna teh. Naon? Dohir, batin. Ruhna aya, jasadna ieu sakieu kasepna. Sakieu kasepna. Matak jin, setan, malaikat teu aya anu disebut kasep. Naon sababna? Da teu ngagaduhan jasad. Paham teu? Teu aya anu disebut kasep. Oh, jin eta mah kasep cenah. Oh, setan eta mah pangkasepna di antara para setan. Oh, malaikat Jibril mah pangkasepna di antara malaikat. Teu aya. Sabab sifat kasep itu ayana dina naon? Jasad. Paham? Kahiji tah. Kemudian, apakah dengan dua ini Allah cukup menyebut manusia itu fi ahsani taqwim? Dengan kata-kata pujian bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, supaya lebih jelas, gimana supaya lebih jelas? Ya. Manusia itu terdiri dari dua unsur, dohir, batin. Anu batin teh aya dua, bukan hanya ruh, tapi naon? Akal. Akal katingali teu? Henteu. Oh, eta katingali, eta lain akal naon? Otak nu katingali mah. Aya akal, aya otak. Aya akal, aya otak. Dan masalah otak mah binatang punya otak deh. Punya. Apalagi yang suka kuliner. Keur naon dahar polo. Makan otak. Otak naon? Otak kambing, otak sapi. Punya otak tuh? Punya. Apa yang dia tidak punya? Akal. Manusia punya akal. Nya punya jasad sakieu sempurna. Nya punya ruh sehingga kita bisa hidup. Nya punya akal sehingga kita bisa tahu ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini aman karena akal, bukan karena otak. Masalah otak mah makhluk atau binatang G punya otak tapi itu punya akal. Nah, dengan tiga unsur ini maka manusia menjadi sempurna. Fi ahsani taqwim, ciptaan yang paling sempurna kata Allah. Akan tetapi kita jangan terlena dengan kesempurnaan. Jangan terlena dengan kesempurnaan. Kenapa? Kenapa coba? Karena seringkali justru kesempurnaan itu memabukkan. Kama qala Dul Sumbang. Fi albumihi. Di dalam albumnya. Dina lagu naon geuningan. Nahaku naon nu geulis lobanu bangor. Sok atuh bantuan kakak. Nah, aku naon nu bangor loba nu. Nah, aku naon? Oh, jawabannya kadang-kadang kesempurnaan itu justru memabukkan. Cek logika mah justru karena dia cantik, dia nggak perlu bangor. Banyak orang yang mencari, yang ingin menikahinya. Tapi kenapa jadi bangor? Memilih hidup menjadi sampah masyarakat. Karena apa? Merasa diri sempurna, panggelis. Banyak orang karena merasa dirinya sempurna, pinter, cum laude, ranking pertama wae, juara favorit wae. Tapi justru menjadi orang yang paling gagal dalam karirnya. Karena apa? Memabukkan teh. Nah, manusia teh jangan terlena dengan ahsani taqwim. Dengan kesempurnaan yang telah Allah berikan terhadap kita dengan titel bahwa kita adalah manusia teh sebagai makhluk yang terbaik ciptaan. Jangan terlena. Jika kita terlena, maka dalam Al-Quran Allah menyatakan geningan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin, kata Allah. Aku telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim dalam ciptaan yang paling sempurna. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku membalikan keadaan. Manusia tersebut menjadi naon? Menjadi paling hina, paling buruk, paling handap dari orang-orang anu hina, anu buruk, anu handap. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Nah, eta kuncinya. Jangan terlena bahwa kita itu sebagai makhluk yang sempurna saja.
Karena jika kita terlena oleh itu, summarodannahu asfala safilin. Berarti yang harus kita pelihara itu dua. Yang pertama amanu, yang kedua wa amilus sholihat. Sehingga dengan dua ini manusia menjadi bernilai. Nilainya manusia karena apa? Karena punya iman dan amal soleh. Eta nilainya. Sempurnanya manusia karena punya apa? Punya ruh, jasad, dan akal. Jadi si kesempurnaan itu harus bernilai. Ayah sempurna tapi tidak bernilai? Banyak. Kok, orang bahas lah nilai. Nilai, contoh hari nilai mah. Dina kartos tuh. Sabaraha? Aduh, 10.000. Anu beureum eta. Ya, contoh. Artos. Kadikeun 10.000. Tenang naon. Tah, kadikeun. Lu pangageng eta naon? Sok kadikeun. Kadikeun artos. Kadikeun. Nuhun ah. Ieu artos sempurna teu? Sempurna. Bernilai teu? Bernilai. Nah, sempurna teu aya nu soek. Terus kemudian lamun teu sempurna mah berarti reject nya. Nah, ieu punya nilai. Nilainya berapa? 20.000. Lamun ieu ku kakak dirikeskeun. Hoyong teu artos ieu? Karena apa? Masih bernilai. Terus paham teh? Lamun iya ku kakak geus dirikaskeun, dicalokeun kana irung, dibaedogkeun, dijejak-jejak, diinjak-injak. Bakal tetap dipulungan teh? Bakal. Karena apa? Walaupun begitu nilainya tidak berkurang. Sugan, ari dicalokeun kana irung mah tina 20.000 teh ngurangan jadi 10.000. Dibelikeun ka warung Romano teh. Payat meser. Artinya 10.000. Oh, da ieu mah tadi cenah atos dicecepkeun kana irung si kakak jadi nilainya 10.000 berkurang. Gitu tuh. Henteu. Tetep kumaha? Karena apa? Punya nilai. Begitupun manusia. Tatkala manusia punya nilai, itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Jangankan makhluk yang lain, membedakan dengan manusia yang lain sendiri pun itu dengan nilainya. Naon nilai konkretna teh? Amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal secara umum. Paham? Secara umum itu yang bedakan teh. Masih ngrikes kumaha ge dipulungan tah. Tapi coba di tukang mainan sok aya uang mainan. Sae bagus. Tebalnya lebih bagus, gambarnya lebih jelas. Coba kalian miliki itu. Sempurna tuh? Sempurna. Tapi aya nilaian tuh? Tidak ada. Kamu datang ke warung, mau dilayani, ini mah uang mainan. Tidak bernilai. Jadi kesempurnaan dan value itu harus berdampingan, harus babarengan, tidak bisa dipisahkan. Begitulah kita sebagai manusia. Harus bernilai. Paham gak? Intina, manusia ingin bernilai itu secara global. Kuncina ayat 2. Amanu wa amilus sholihat. Eta mah kata Allah. Mual mungkin bohong. Allah yang menciptakan kita. Kata Allah sendiri. Bahwa saya menciptakan manusia itu dengan ciptaan yang paling sempurna. Akan tetapi saya balikan 180 derajat menjadi manusia hina. Kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Secara global. Konkretna kumaha? Konkretna. Ya. Manusia itu bisa bernilai pertama dengan ilmu. Kita tidak mungkin bisa beramal soleh tanpa ilmu. Orang terterang. Kita tidak tahu melakukan sesuatu hal ini ternyata perbuatan baik tanpa ilmu. Tapi dengan ilmu kita tahu menjadi, oh ini baik, ini teh bagus. Oh ini jangan. Paham tuh? Kuncinya apa? Ilmu. Maka ngaji inilah mengisi keilmuan kita. Paham tuh sampai dinya? Yang kedua, setelah ilmu, kuncinya naon? Amal. Baru setelah berbuat, mencari ilmu, dan kita punya ilmu, nah baru bisa beramal. Tidak mungkin kita bisa beramal tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man
Dan setiap orang bigoiri ilmin dengan tanpa ilmu, ya malu dia beramal, akmaluhu maka amal-amalnya itu mardudatun, tertolak, latuk baru tidak akan diterima. Karena apa? Ngagawean sesuatu tanpa ilmu. Sholat, ningali batur, ungkad-ungkadan, ngiring, ungkad-ungkadan. Diterima moal, karena apa? Teu apal ilmu. Jangankan ilmu agama, jangankan berbuat agama, jangankan berbuat ibadah. Masak bala-bala teu apal ilmuna moal bisa. Jika nu gampang, ieu mah campuran. Tina naon? Tina tarigu, itu unsur tarigu ya, tarigu. Terus naon deui? Ieu mah jigana aya engkolan, engkol. Ieu mah aya wortelan, make wortel. Naon deui nya? Geus jigana mah. Galokeun, pasak. Jadi bala-bala moal. Naon sababna? Tanpa ilmu. Didinya aya samarana, bawang bodasna kudu sakumaha. Uyahna kudu sakumaha. Dipecinanana kudu sakumaha. Aya ilmuna. Dipasakna ge kudu sakumaha seuneukna. Kakak pernah melihat empe-empe, da jiga gampang atuh melihat empe-empe. Empe-empe oh tina ieu dijieun mah can pernah berhasil, gagal. Apa ternyata kan ada ilmunya. Bagaimana supaya si empe-empe itu henteu nempel karena katelnya, digoreng halus, sagarupa we. Semua ada ilmunya. Nah, apalagi ilmu agama. Itu yang kedua. Jadi mulianya manusia, bernilainya manusia itu dengan pertama ilmu, kedua amal. Yang ketiga apa? Akhlak, attitude. Kamu punya ilmu, kamu punya amal, tapi tidak punya akhlak. Hina. Akhlak di atas. Jadi pertama ilmu nuhulanonya. Pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga akhlak. Baru setelah prosesnya terlewati, kita belajar ilmunya. Setelah belajar ilmu sehingga kita tahu perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan. Kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita tahu adab-adabannya. Baru setelah yang tiga ini terlaksana, semua orang bisa mulia. Kita mempunyai nilai, eta iman jeung amal soleh. Secara konkretna amal soleh, tiga. Ilmu, amal, dan akhlak. Eta kuncina, baru bisa bernilai. Paham tuh? Nah, upami tos paham kadinya, eta prolog. Baru prolog. Kan bonusnya guys, sampai kayak wengi. Kita masuk pada materi, Sep. Wa amma ma'asil jawari. Dan adapun dosa-dosa anggota badan. Ada anggota badan? Ya iyalah. Tadi kan dibahas. Kenapa manusia disebut ahsani takwim, ciptaan yang sempurna? Karena ada dua unsur. Yang pertama apa? Jasad. Yang kedua apa? Ruh. Nah, maka elemen yang pertama, unsur yang pertama ialah jasad. Jasad itu apa? Jasad itu paling utamanya terdiri dari 7 komponen. Al-a'dha'is sab'ati. Anggota tubuh yang 7. Jumlahnya ada 7. Tatkala yang 7 itu berkurang jadi 6, apalagi 5 dan seterusnya, maka manusia disebut cacat. Dalam tanda kutip, cacat itu tidak sempurna. Ciptaan Allah semuanya sempurna, ahsani takwim. Akan tetapi dalam perhitungan perhitungan kasat mata, maka ada kekurangan. Walaupun hakikatnya tidak ada kekurangan. Gitu, karena value-nya bernilainya kunaon? Tadi. Amanu wa amilus solihah. Secara konkret, amilus solihah beramal soleh. Ada 3. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga akhlak. Nah, apa itu al-jawari? Apa itu anggota badan yang 7 itu? Yang pertama mata, yang kedua mulut, yang ketiga telinga, yang keempat tangan, yang keenam perut, yang yang ketujuh kaki. Urut lagi. 1 mata, 2 telinga, 3 mulut, 4 perut, 5 tangan, 6 kaki, 7 naon? 1, 2, yang 7 adalah kelamin. Kegaduhan 7 anggota. Itu yang paling utama. Nah, haka yang lain gak disebutkan. Seperti apa? Hidung. Ya, hidung gak disebutkan, Kak.
atau anggota badan yang lain. Yang selain yang 7 ieu mah bukan termasuk, enggak disebut gitulah. Enggak disebut anggota badan yang utama. Karena yang berperan aktif itu yang 7 itu. Sehingga kemuliaan manusia salah satunya ialah barang siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya yang 7 itu, maka dia menjadi orang mulia. Karena bisa menjaga apa? Anggota badan yang 7. Dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dapat memecah belah dan sebagainya itu diakibatkan dari apa? Dari orang tidak bisa menjaga anggota badan yang 7 tersebut. Mata, mulut, telinga, tangan, perut, kaki, gagaduhan, kemaluan, seks, kontol. Bahaya tuh. Harus dijaga, harus dijaga. Maka musonib secara khusus membahas hal itu. Wa amma ma'asil jawari. Adapun dosa-dosa yang diakibatkan atau yang dilakukan oleh anggota badan yang 7. Dibahas secara khusus. Paham deh? Paham. Jadi intinya apa? Intinya kita harus sadar diri bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia anu sempurna yang tidak ada kekurangan. Maka kesempurnaan itu tidak akan bernilai tanpa kita mempunyai nilai dari kesempurnaan itu. Kesempurnaan nilai itu tadi iman dan amal soleh. Serta menjaga anggota tubuh, menjaga jawari, menjaga lamun dina Indonesia mah panca indra, hari panca mah 5. Nah, dalam agama bukan panca, tapi 7. Ada 7 teh naon? Ini bahasa Sanskerta teh. 7 indra we lah. Kali lieur teuing 7 indra. Kan hari panca indra mah indra penciuman, indra penglihatan gitu nya. Indra perasa, indra peraba dan indra-indra yang lain. Hari dalam agama mah 7. Karena apa? Karena dosa berakibat dari situ. Sehingga Allah dalam surat Yasin mengemukakan, memberikan penjelasan kepada kita kelak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu ketika pada hari itu kami akan mengunci mulut-mulut kalian. Artinya di dalam persidangan di persidangan yang paling adil itu kamu akan diminta kesaksian. Akan tetapi, kesaksian mulut. Akan tetapi banyak orang yang masih dalam keadaan seperti itu pun tetap berbohong. Mulut. Akhirnya aku kunci. Setelah mulut dikunci, watu kalimuna aidihim. Tangan-tangan berbicara, iya Tuhan kami. Pada saat itu saya yang melakukannya, kata tangan. Watashhadu arjuluhum. Kaki pun bersaksi. Bimakanu yaksibun, atas setiap perkara, setiap hal, setiap perbuatan yang kamu lakukan. Artinya apa? Nah, al-jawarih itu nanti akan bersaksi. Karena dosa itu dimulai dari sana, lamun dina jasad, lamun dina jawarih. Di luar hati pan kamari mah wami ma'asil kolbi. Dosa-dosa hati, beres tah hati jero. Ayeuna mah ma'asil jawari, dosa anggota tubuh. Tah, dosa anggota tubuh dimulainya dari situ. Mata, mulut, telinga, tangan, perut, kaki, kanjut, kontol. Eta. Paham? Nah, oleh karena itu, ya sebelum dilanjutkan, kita harus mengintrospeksi diri gitu, bahwa benar. Justru kesempurnaan sering membuat orang lalai. Justru kesempurnaan sering membuat orang terlena. Paham? Tah gitu.